Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Bukan hak jenazah, yaitu A. Dimandikan, B. Dikafani, C. Disolatkan, D. Dimakamkan, E. Didoakan. Jawabannya adalah E. Didoakan. Pembahasan. Jenazah memiliki hak untuk dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan. 2. Saat mensolatkan jenazah perempuan, imam menghadap ke arah A. Kepala, B. Leher, C. Perut, D. Kaki, E. Paha. Jawabannya adalah C. Perut. Pembahasan. Imam menghadap di sebelah kepala jenazah bila jenazah laki-laki dan menghadap ke arah perut bila jenazah perempuan. Makmum usahakan lebih dari satu saf. 3. Tere adalah seorang mu'alaf. Di keluarganya, hanya dia dan kakak perempuan Magdalena yang beragama Islam. Tahun ini ada seorang laki-laki muslim yang menghitbah dan akan menikahinya. Orang yang bertindak menjadi wali nikah agar pernikahannya sah adalah A. Ayah kandung, B. Kakak laki-laki, C. Magdalena, D. Paman, E. Hakim. Jawabannya adalah E. Hakim. Pembahasan. Tere adalah seorang mu'alaf. Di keluarganya hanya dia dan kakak perempuan Magdalena yang beragama Islam. Tahun ini ada seorang laki-laki muslim yang menghitbah dan akan menikahinya. Orang yang bertindak menjadi wali nikah agar pernikahannya sah adalah hakim. 4. Ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya disebut sebagai A. Li'an, B. Ila, C. Zihar, D. Idah, E. Rujuk. Jawabannya adalah E. Rujuk. Pembahasan. Li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina karena suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Dengan mengangkat sumpah 4 kali di depan hakim dan pada ucapan kelima kalinya dia mengatakan, laknat kutukan Allah akan ditimpakan atas diriku apabila tuduhanku itu dusta. Ila berarti sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih atau dalam masa yang tidak ditentukan. Jika sebelum 4 bulan dia kembali kepada istrinya dengan baik, maka dia diwajibkan membayar denda sumpah atau kafarat. Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, seperti suami berkata kepada istrinya, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Jika suami mengucapkan kata-kata tersebut dan tidak melanjutkannya dengan mentalak istrinya, wajib baginya membayar kafarat dan haram meniduri istrinya sebelum kafarat dibayar. Iddah berarti masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dengan suaminya untuk dibolehkan menikah kembali dengan laki-laki lain. Rujuk berarti kembalinya suami kepada ikatan nikah dengan istrinya sebagaimana semula selama istrinya masih dalam masa iddah raji'ah. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Zihar. 5. Ahli waris yang mendapatkan waris sebesar setengah bagian adalah A. Istri jika tidak memiliki anak, B. Suami jika memiliki anak, C. Istri jika memiliki 1 anak, D. Saudara laki-laki seibu dan sebapak jika sendirian, E. Saudara perempuan seibu dan sebapak jika sendirian. Jawabannya adalah E. Saudara perempuan seibu dan sebapak jika sendirian. Pembahasan. Ahli waris yang memperoleh separuh yaitu 1. Anak perempuan apabila ia sendirian tidak bersama-sama saudaranya. 2. Saudara perempuan yang seibu sebapak jika sendirian. 3. Anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan yang lain. 4. Suami jika tidak mempunyai anak atau tidak ada anak dari anak laki-laki atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. 6. Berikut ini tidak menggugurkan hak waris yaitu A. Murtad, B. Pembunuh, C. Budak, D. Berbeda agama, E. Pencuri. Jawabannya adalah E. Pencuri. Pembahasan.
hal yang menggugurkan hak waris yaitu perbedaan agama, pembunuh, budak, dan orang yang murtad. 7. Pada tahun kelima masa kenabian, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk berhijrah ke A. Irak, B. Iran, C. Palestina, D. Yerusalem, E. Ethiopia. Jawabannya adalah E. Ethiopia. Pembahasan. Pada tahun kelima kenabian, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Habsyi atau Ethiopia, dan kaum muslimin diterima dengan baik oleh Raja Habsyi. Para pemimpin kafir Quraisy merasa khawatir akan perkembangan agama Islam. Mereka mengutus Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk menghasut Raja Najasyi beserta agar mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Namun dari pihak kaum muslimin, Rasulullah SAW segera mengutus Ja'far bin Abu Thalib menghadap Raja Najasyi dan menjelaskan perihal yang sungguhnya menimpa kaum muslimin di Mekah. Akhirnya, Raja lebih mempercayai penjelasan kaum muslimin dan mengizinkan mereka tinggal di negerinya dengan penuh kebebasan. 8. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat kaya raya, bahkan saat Nabi berhijrah ke Madinah, ia rela meninggalkan seluruh hartanya di Mekah, kemudian berdagang di Madinah dan menjadi pengusaha kaya raya di Madinah serta ringan tangan dalam membiayai dakwah Nabi Muhammad SAW adalah A. Bilal bin Rabah, B. Abdurrahman bin Auf, C. Ali bin Abi Thalib, D. Abu Bakar As-Siddiq, E. Utsman bin Affan. Jawabannya adalah B. Abdurrahman bin Auf. Pembahasan. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat kaya raya, bahkan saat Nabi berhijrah ke Madinah, ia rela meninggalkan seluruh hartanya di Mekah, kemudian berdagang di Madinah dan menjadi pengusaha kaya raya di Madinah serta ringan tangan dalam membiayai dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Abdurrahman bin Auf. 9. Dalam perang Gua Dalid, pasukan Islam dipimpin oleh A. Tariq bin Ziyad, B. Salman Al-Farisi, C. Harun Ar-Rasyid, D. Muhammad Al-Fatih, E. Al-Ma'mun. Jawabannya adalah A. Tariq bin Ziyad. Pembahasan. Dalam perang Gua Dalid, pasukan Islam dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. 10. Pengaruh Islam di Indonesia tampak dalam hal berikut ini kecuali A. Munculnya gaya berpakaian Islami, B. Seni kaligrafi, C. Hilangnya sistem kasta di masyarakat, D. Banyak kata serapan dari bahasa Arab, E. Banyak didatangkan unta di Indonesia. Jawabannya adalah E. Banyak didatangkan unta di Indonesia. Pembahasan. Banyak didatangkan unta di Indonesia bukan merupakan pengaruh masuknya Islam di Indonesia. 11. Berikut ini salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan adalah A. Selalu menggunakan AC, B. Membuang limbah cair di sungai, C. Menyalakan lampu kamar sepanjang hari, D. Menyalakan televisi di luar kebutuhan, E. Mengurangi penggunaan plastik. Jawabannya adalah E. Mengurangi penggunaan plastik. Pembahasan. Mengurangi penggunaan plastik adalah salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan. Perhatikan ayat berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kandungan kutipan ayat tersebut adalah A. Perintah menuntut ilmu, B. Menuntut ilmu hingga negeri Cina, C. Perintah mengadakan majelis, D. Perintah untuk melapangkan majelis, E. Perintah memelihara silaturahmi. Jawabannya adalah D. Perintah untuk melapangkan majelis. Pembahasan. Al-Quran Surat Mujadilah ayat 11 artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas merupakan penggalan Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Kandungan yang tepat adalah perintah untuk melapangkan majelis. 13. Berdasarkan Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, orang yang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah adalah orang yang A. Beriman dan bertakwa, B. Beriman dan beramal soleh, C. Beramal soleh dan berilmu, D. Beriman dan berilmu, E. Beriman dan ikhlas. Jawabannya adalah D. Beriman dan berilmu. Pembahasan Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan bahwa niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Artinya, ada orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. 14. Menunaikan ibadah sholat Jumat merupakan kewajiban bagi laki-laki mukmin mukallaf. Makna dari mukallaf adalah A. Orang yang berakal, B. Orang yang sudah balik, C. Orang yang sudah dikenai hukum syara, D. Orang yang sudah dewasa, E. Orang beriman. Jawabannya adalah C. Orang yang sudah dikenai hukum syara. Pembahasan makna dari mukallaf adalah orang yang sudah dikenai hukum syara. 15. Firman Allah yang menyeru manusia untuk mengamati segala kejadian di langit dan bumi adalah A. Al-Quran Surat Yunus ayat 99, B. Al-Quran Surat Yunus ayat 100, C. Al-Quran Surat Yunus ayat 101, D. Al-Quran Surat Yunus ayat 102, E. Al-Quran Surat Yunus ayat 103. Jawabannya adalah C. Al-Quran Surat Yunus ayat 101. Pembahasan Firman Allah yang menyeru manusia untuk mengamati segala kejadian di langit dan di bumi adalah Al-Quran Surat Yunus ayat 101. Berikut arti dari Al-Quran Surat Yunus ayat 101. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K.